Pemirsa, Menteri Pertanian mengungkap kerugian masyarakat akibat berbagai modus kecurangan beras mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Apakah ketidaksesuaian mutu maupun takaran beras adalah masalah yang sudah sejak lama dikeluhkan konsumen? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana. Selamat sore, Mbak Niti. Selamat sore, Mbak Zilvia. Baik, Mbak Niti, temuan 212 merek beras yang terindikasi melanggar aturan, sebenarnya ini hal yang mengejutkan atau sebetulnya YLKI sudah sering mendapatkan keluhan dari konsumen terkait hal ini? Iya, memang untuk terkait dengan komoditas beras, ini kan produk yang sekiranya itu primer untuk kebutuhan masyarakat ya. Jadi dalam pengaduan YLKI pun menerima beberapa pengaduan terkait dengan beras ini, bahkan dari beberapa tahun sebelum sekarang terjadinya adanya oplosan beras premium. Nah, sebenarnya untuk kejadian ini bukan sesuatu hal yang sekiranya baru. Tapi memang di beberapa tahun kemudian ada yang memang secara oknum itu sudah melakukan pengurangan takaran maupun juga pengoplosan ataupun informasi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan memang kasus beberapa tahun lalu pun beras juga bahkan perusahaannya sampai untuk melakukan mediasi dengan YLKI terkait dengan kasus dugaan pengoplosan beras yang tidak sesuai dengan standar gitu. Iya, tadi Mentan mengatakan dari 212 merek tadi, Mbak Niti, ternyata 86,5%-nya itu terkait dengan modus beras oplosan. Jadi dari beras premium yang dioplos dengan beras medium atau beras biasa, atau beras medium yang disebut medium tapi ternyata beras biasa. Nah, sebetulnya praktik ini kenapa bisa terjadi, Mbak Niti, kalau menurut pengamatan dari YLKI? Iya, ini justru yang menjadi perhatian ya, karena kan yang didaftar dari yang dicantumkan oleh Kementerian Pertanian itu yang dipublikasikan adalah mayoritas ini adalah perusahaan besar, gitu ya. Jadi mungkin kami itu mengendus adanya mafia beras yang sekiranya ini belum terselesaikan sampai sekarang. Nah, ini yang menjadi perhatian karena akar masalah dari mafia beras ini tentu akan terus terjadi ketika memang ini belum terselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi baik itu di sisi supply dan juga rantai pangan sampai ke tangan konsumen pun tentu akan ada yang namanya pengurangan ataupun pengoplosan yang sekiranya merugikan konsumen gitu ya. Jadi ini tuh perlu diusut bagaimana akar masalah dari mafia beras ini perlu dituntaskan secara bersih gitu ya. Sehingga konsumen yang menerima sampai ke tangan konsumen dalam pembelian di pasar itu benar-benar sesuai dengan mutunya, sesuai dengan berat bersihnya, dan sesuai dengan label yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, justru ini kami mengherankan apa yang dicari oleh perusahaan besar ini. Sedangkan perusahaan besar ini kan sudah mendapatkan laba yang besar dan juga mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa sampai saat ini masih menggerus adanya kerugian yang sangat besar untuk ditekankan kepada konsumen dengan adanya hal-hal penipuan seperti ini gitu. Mbak Niti, apakah kita bisa sepenuhnya menyalahkan itu kepada produsennya, yaitu perusahaan-perusahaan besar tadi, atau sebetulnya mungkin letak masalahnya itu bisa saja di rantai berikutnya, seperti yang waktu itu terjadi pada kasus minyak ya, waktu itu beberapa bulan yang lalu kan kita juga bahas bagaimana ternyata letak masalahnya itu ada di perusahaan pengemasnya, pengemas minyaknya. Apakah dalam kasus beras ini juga mungkin terjadi letak masalahnya itu ada di rantai berikutnya setelah produsen? Ya, bisa saja ini juga terjadi ya, karena kan rantai pasok dari ekosistem beras itu kan tidak hanya dari perusahaan utamanya, tapi di sisi lain juga ada distributor, pengecer, dan bahkan retail-retail kecil pun juga ada potensi di situ. Nah, ini menjadi bukan hanya dari pelaku usaha besarnya, tapi juga dari pemerintah. Nah, bagaimana perannya? Jadi perlu ditelusuri kembali. Apakah memang ini perlu adanya audit dan juga pengawasan secara ketat dari hulu sampai hilir. Apakah di hulunya ada yang namanya kecurangan? Lalu ketika hulunya sudah bersih, tidak ada
kecurangan maupun juga sudah sesuai dengan standar, apakah di rantai pangan distributor sampai ke pengecernya pun sudah sesuai standar atau belum? Ini yang menjadi wewenang dari pemerintah terkait untuk memastikan bahwa dari rantai pasok hulu sampai hilir itu sudah sesuai dengan standar, sehingga konsumen bisa benar-benar mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan dan sesuai dengan standar gitu. Ini perlu penelusuran lebih jauh. Apakah memang yang bermain itu produsennya, ataukah di ecerannya pun juga sampai bermain gitu. Ini kan ada yang namanya sistem ya, sistematika yang namanya supply-nya itu sangat terstruktur. Apalagi jika ini terjadi selama bertahun-tahun. Dan Nah, itu ini dia. ketika memang terjadi selama bertahun-tahun berarti adanya supply yang sangat merugikan konsumen, dan adanya kecurangan ini yang sangat terstruktur gitu. Mbak Niti, tadi Pak Metan sudah mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat berbagai modus kecurangan beras ini nilainya itu hampir menyentuh 100 triliun per tahun. Besar sekali Mbak Niti kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tapi kalau sudah seperti ini biasanya apa yang akan terjadi kepada masyarakat? Bisakah kami menuntut kerugian itu atau ya paling realistis adalah kita menuntut adanya perbaikan tata kelola ke depan? Ya, itu dua-duanya bisa terjadi. Dalam sisi hal pemerintah dan juga produsen berkewajiban untuk memastikan tata kelola dan juga ekosistem dari supply chain itu dipastikan untuk sesuai dengan standar dan mutunya. Itu kewajiban mereka. Nah, di sisi lain, konsumen itu berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan standarnya, sesuai dengan mutunya. Lalu, ketika memang terjadi adanya kerugian yang dirasa memang adanya pelanggaran hak konsumen tidak sesuai dengan standar ini, konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari produk-produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan juga ini sangat mempengaruhi terkait dengan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek tertentu yang sekiranya menjadi loyalitas konsumen tersebut. Nah, konsumen pun sebenarnya bisa melakukan pengaduan dan juga gugatan ketika memang produk yang konsumsinya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jadi ini bisa ada perhitungan kerugian konsumen ini kan pasti ada perhitungannya. Jadi konsumen ini pun harus adanya aktif untuk melakukan pengawasan di pasar. Jadi pengawasan Baik, Mbak itu Niti. bukan hanya dalam sisi pemerintah, tapi dalam sisi konsumen pun juga bisa melakukan pengawasan. Ketika tidak sesuai dengan standar, konsumen berhak untuk melakukan pengaduan, dan pengaduannya itu konsumen juga berhak untuk didengar dan mendapatkan sengketa yang sepatutnya. Konsumen itu berhak untuk dilindungi juga. Gitu. Jadi Baik, ketika Mbak konsumen Niti. melakukan gugatan atas kerugian dari beras yang tidak sesuai dengan standar ini bisa untuk dilakukan secara class action maupun dilakukan secara YLKI yang akan melakukan untuk pengumpulan pengaduan dari konsumen tersebut Mbak Niti untuk Emiliana. ditindaklanjuti selanjutnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.